Awal mula berdiri Kerajaan Sriwijaya. Sebuah catatan awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang pria kelahiran Prancis pada tahun 1920 bernama Georges Coedes. Kala itu dirinya memberitahukan mengenai tamuannya dalam sebuah surat kabar berbahasa Indonesia dan Belanda. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama I Ching yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan oleh sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijanayasa atau biasa disebut dengan nama Sri Jayanasa, merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Bangka. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Menurut para ahli, pusat Kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan berita Cina. Sumber yang berupa prasasti terdiri atas dua, yaitu prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti yang berasal dari luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pasemah, Amuk Hapasa. Sementara itu, prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Tigor, Nalanda, Piagam Leiden, Tanjore, Kanton, Grahi, dan Jaya. Begitu pula sumber naskah dan buku yang berasal dari dalam negeri adalah Kitab Pararaton, sedangkan dari luar negeri antara lain Kitab Mimor dan Rikot karya Ising, Kronik Dinasti Tang, Sung, dan Ming, Kitab Lingwai Taita karya Chu Kufei, dan Kitab Chu Fonci karya Chu Fuhua. Peta Kerajaan Sriwijaya. Para sejarawan masih berbeda pendapat tentang Sriwijaya, yaitu awal berkembang dan berakhirnya, serta lokasi ibu kotanya. Menurut Cude, Sriwijaya berkembang pada abad ke-7 di Palembang dan runtuh pada abad ke-14. Pendapatnya didasarkan pada ditemukannya toponim Sih-Lifosi dan Sa-Fosi. Menurutnya, Sih-Lifosi merupakan perkataan Cina untuk menyebut Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim yang pernah menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Setiap pelayaran dan perdagangan dari Asia Barat ke Asia Timur atau sebaliknya harus melewati wilayah Kerajaan Sriwijaya yang meliputi seluruh Sumatera, sebagian Jawa, semenanjung Malaysia, dan Muang Thai Selatan. Keadaan ini juga yang membawa penghasilan Kerajaan Sriwijaya, terutama diperoleh dari komoditas ekspor dan bea cukai bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan milik Sriwijaya. Komoditas ekspor Sriwijaya adalah antara lain kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, cula bedak, dan wangi-wangian. Ti Amog Pasa 1286 berbunyi, pada tahun Saka 1208, tatkala itulah Arca Paduka Mogpasa Lokaswara dengan 14 pengikutnya, serta 7 ratna permata dibawa dari bumi Jawa ke suar bumi supaya ditegakkan. Sumber sejarah lain mengenai Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari berita Cina. Berita itu datang dari seorang pendeta yang bernama Itesing yang pada tahun 671 berdiam di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta serta persiapan kunjungan ke India. Itesing menyebutnya bahwa di negeri Sriwijaya dikelilingi oleh benteng. Di negeri ini ada 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha. Seperti halnya di India, para pendeta Cina yang mau belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Disebutkan juga bahwa para pendeta yang belajar agama Buddha di Sriwijaya dibimbing oleh seorang guru yang sangat terkenal bernama Sakya Kirti.
Berdasarkan berita Itsing dapat disimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi merupakan pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya salah satunya diserangnya oleh Kola Mandala. Kala itu, pajak tinggi yang dikenakan oleh kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka membuat kapal yang berasal dari Kola Mandala merasa dirugikan. Oleh sebab itu, dinasti Kola memutuskan menyerang kerajaan Sriwijaya. Serangan itu dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1017 dan 1025. Dampak dari adanya serangan ini, Sriwijaya mengalami kemunduran besar. Bahkan beberapa daerah kekuasaannya juga berhasil diambil alih. Akhirnya, setelah beberapa abad kerajaan Sriwijaya berkuasa, ia mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan runtuh pada abad ke-12.